Fase eksplorasi itu fase paling deg-degser buat investor karena dia belum tahu banyak soal lapangannya, belum jelas ada sumber dayanya atau enggak, tapi udah harus ngebor. Masalahnya ngebor mahal pula. Enerclass.com, gali ilmu praktisi. Cek speaker, boleh? Oke. Ini Bang, kayak terkait yang di presentasi Bang Dorman waktu di ITB itu, masalah investor gitu. Sebenarnya pengen tanya pertanyaan yang basic sih Bang. Kenapa basic? Karena seperti kita tahu, maksudnya Alan sering denger gitu, dan itu kayaknya bukan rahasia umum gitu kalau harga per kWh dari batu bara dengan geothermal kan lebih murah batu bara nih Bang. Sedangkan di Indonesia kan listrik tuh single bayar ya Bang, PLN doang gitu. Menurut Bang Dorman nih, apa sih hal yang membuat geothermal tuh bakal maju ke depannya gitu? Karena kan investor menurut saya kayak ya PLN bakal lebih beli di batu bara gitu daripada di geothermal gitu. Karena dia lebih murah gitu. Dia pun single bayar gitu. Jadi apa sih yang bisa membuat geothermal tuh lebih maju gitu ke depannya gitu untuk menarik investor gitu. Itu aja Bang. Coba gimana Bang? Kalau untuk jawaban yang fullnya, memang harus ngelibatin teman-teman dari PLN dan ESDM, jelas. Artinya jawaban gue akan berdasarkan opini pribadi gue. Jadi, kira-kira kalau gue ditanya seperti ini, approach gue adalah kayak gini. Jadi memang semua investor, mau investor project apapun gitu, itu pasti ketika akan masuk ke suatu bisnis, dia akan benchmarking. Dia pasti akan ngelihat, saya punya duit segini, saya lebih baik taruh di project mana nih. Artinya, dia akan bandingin return on investment, ROI-nya. Kalau saya taruh di batu bara gimana, saya taruh di panas bumi gimana, misalkan ini antar energi ya, proyek energi. Nah memang yang jadi masalah, seperti kata Alan tadi, batu bara itu murah banget, jelas. Artinya kalau kita ngomong kita jadi PLN, mungkin yang paling gampang untuk kita bisa akhirnya datengin listrik, ya batu bara aja. Pertama, murah. Kedua, dapat ditransportasi. Artinya dengan tongkang atau dengan kereta, dengan mode transportasi apapun, dia bisa dibawa. Sehingga power plant-nya tidak harus ada di tempat batu bara itu berada. Kebayang ya? Jadi power plant-nya kita bisa taruh di tempat yang mungkin lebih gampang pembebasan tanahnya, tidak ada penolakan masyarakat, nanti batu baranya tinggal dibawa aja ke sana, ke tempat power plant-nya berada. Sehingga di mana kebutuhannya bisa disesuaikan. Misalkan kebutuhannya tinggi di Pulau Jawa, ya udah batu baranya diambil dari Kalimantan misalkan kan, power plant-nya ada di Jawa. Sehingga losses-nya mengirim listrik dari Kalimantan ke Jawa itu tidak perlu ada karena batu baranya aja yang dikirim. Jadi jelas batu bara punya banyak keunggulan dibandingkan dengan panas bumi. Jadi memang kalau kita lihat ya jelas batu bara menang untuk saat ini. Nah, memang yang jadi masalah adalah ketika kita bicarakan keekonomisan, yang belum dihitung ketika membandingkan hal tersebut adalah emisi karbonnya. Nah, kebetulan emisi karbon ini gue punya slide soal emisi karbon, gue akan coba share. Jadi kalau kita lihat, ini dulu nih tugas bareng Daniel malam-malam di Auckland nih, sama si Roni juga nih. Jadi, waktu itu kita ngumpulin dari berbagai source, itu ngebandingin yang geothermal, ini geothermal, dengan CO2-nya udah tinggi nih. Karena lapangan-lapangan di Turki biasanya tinggi CO2-nya. Dibandingin dengan fossil fuel. Dimana kalau kita lihat di sini, yang geothermal yang paling tingginya aja, itu masih di sekitar berapa nih? 700-an gram per kWh. Emisi CO2-nya ya. Sedangkan, dari sini kita bisa ngelihat bahwa, yang Alan tanya tadi bahwa coal itu jauh lebih tinggi dibanding dengan panas bumi. Nah, cuman Alan nanya kan, ya tapi PLN sekarang pakai batu bara. Jelas, karena memang batu bara lebih murah dan tidak dihitung sebenarnya emisi karbonnya ini. Bayang ya, emisi karbonnya ini jadi masih dianggap ya udah nggak apa-apa deh kita ngasilin emisi karbon pakai batu bara. Belum ada dalam tanda kutip punishment-nya gitu.
hukumannya atau penaltinya karena emisi karbonnya tinggi itu belum benar-benar clear gitu. Nah, di satu sisi, kalau kita ngomongin lagi soal masih keekonomisan, power plant panas bumi sekarang itu dihitung keekonomisannya hanya dalam waktu rentang 30 tahun. 30 tahun itu karena peraturan pemerintah 30 tahun untuk panas bumi. Kira-kira menurut Alan, kalau misalkan nggak 30 tahun sekarang jadi 50 tahun atau 100 tahun, mungkin nggak tiba-tiba jadi lebih ekonomis? Bisa jadi lebih ekonomis, karena sebenarnya begitu kita sudah berhasil memanage reservoir kita dan menjadi sustain si panas bumi, sebenarnya biaya perawatannya power plant itu tidak terlalu tinggi. Mungkin perawatan sumurnya yang agak tinggi, tapi kalau diadu 50 tahun atau 100 tahun, mungkin panas bumi jadi lebih ekonomis dibanding sumber energi yang lain. Atau mungkin dari batu bara. Apalagi ketika dimasukkan faktor bahwa emisi karbon itu akan dihitung nanti. Jadi yang menghasilkan emisi karbon akan jadi lebih tidak beruntung dibandingkan yang emisi karbonnya lebih rendah. Nah, itu yang pertama. Jadi memang kita harus melihat keekonomisannya dengan jangka waktu lebih panjang, lalu menghitung si emisi karbon. Nah, sekarang kita bandingin panas bumi dengan sumber energi yang lain. Sumber energi terbarukan yang lain yang lebih bersih. Yang jadi masalah adalah kayak angin, tenaga matahari, itu kelemahannya apa kira-kira? Dia intermittent, betul. Kadang ada, kadang enggak. Terutama kayak angin, kadang berhembus, kadang enggak gitu. Sedangkan kalau tenaga surya, itu kata orang jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Yang paling panasnya. Atau yang paling bisa menghasilkan listriknya. Setelah itu, padahal malam kita butuh listrik, dia malah nggak ada. Berarti kita butuh baterai kan. Nah, itu yang jadi tantangan untuk di energi yang lain, sehingga panas bumi lama-kelamaan itu akan menjadi menarik karena dia lebih bersih dari batu bara, tapi dia bisa continue supply-nya kalau dibandingkan dengan energi surya dan energi angin, energi terbarukan lain. Gimana nih biar investor tertarik kan, ya nggak? Ya, itu kan. Kedepannya, artinya kita udah sadar bahwa sebenarnya batu bara itu gara-gara sekarang belum dihitung aja karbonnya, emisi karbonnya. Jadi kalau menurut saya sih, tetap kembali ke presentasi saya sebelumnya bahwa pertama peran pemerintah itu nggak bisa lepas. Terus kemudian peran kita, industri, praktisi, lalu peran akademisi. Jadi 3 ini memang harus punya ngejalanin perannya masing-masing kalau mau narik investor. Kita bahas dari pemerintah misalkan. Jadi pemerintah itu jelas yang bikin peraturan atau kebijakan. Kalau peraturan dan kebijakannya tidak menarik atau tidak jelas investor nggak mau masuk. Nah, contoh gampangnya kayak gini. Misalkan ada lapangan ditawarkan ke investor. Kalau Alan jadi investor akan lebih tertarik lapangannya udah lengkap datanya atau lapangannya belum ada data. Ya pasti udah lengkap lah, Bang. Pasti udah lengkap. Artinya semakin lengkap datanya, semakin mudah investor untuk menganalisa data tersebut. Sehingga ketika dia mengajukan penawaran pada pemerintah tender, dia bisa melakukan penawaran yang terbaik. Dan kompetisinya mungkin jadi lebih baik juga antar masing-masing investor. Karena dia tahu sekarang lebih mengerti tentang lapangan tersebut. Nah, hal itulah yang lagi dilakukan pemerintah sekarang memang dengan WKP itu tidak hanya 3G survei saja, tapi juga sudah ada data drilling, deep hole. Jadi sudah sampai ke reservoir, dibor, mungkin 2, 3, atau mungkin lebih beberapa sumur, sehingga data dari sumur sudah ada, dan nanti ketika WKP-nya atau lapangannya ditenderkan, investor punya data yang udah sampai ke reservoir. Tidak hanya 3G survei saja. Itu salah satu hal yang bisa dan sekarang mungkin sedang dilakukan pemerintah. Lalu insentif pajak. Artinya investor dipermudah untuk mendapatkan material, barang, atau teknologi untuk masuk ke Indonesia kalau memang belum ada di Indonesia. Dengan hal itu lebih murah, artinya pajaknya lebih ada insentif, investor sehingga akan lebih gampang untuk mengambil keputusan. Karena, oh iya, saya tahu kalau saya invest di panas bumi, saya akan dapat keringanan pajak. Sehingga mungkin keekonomisannya jadi lebih menarik dibandingkan dia naruh uang ke proyek yang lain. Itu salah satunya. Nah, lalu soft loan. Yang paling ngeri kalau kita ngembangin proyek panas bumi atau proyek energi, itu kira-kira di fase apa, Lan?
Eksplorasi lah. Eksplorasi, betul banget, eksplorasi. Jadi fase eksplorasi itu fase paling deg-degser buat investor karena dia belum tahu banyak soal lapangannya, belum jelas ada sumber dayanya atau enggak, tapi udah harus ngebor. Masalahnya ngebor mahal pula. Ya kan? Ya, Nah, ya. bayangkan kalau misalkan istilahnya dia selain dapat insentif pajak, dia dapat pinjaman lunak atau soft loan. Menarik nggak kira-kira? Menarik sih. Menarik kan? Karena pinjamannya lunak banget atau bahkan mungkin dalam beberapa kasus ya ada pinjaman yang bisa dapat pengampunan. Jadi kalau gagal eksplorasinya diampuni. Jadi ya udah yang gagal itu nggak usah dibayar. Enak nggak kira-kira, Lan? Wah, enak sih. Enak banget kan? Nah, itulah yang sekarang mungkin sedang terjadi di Indonesia. Tapi pada dasarnya peran pemerintah bisa seperti itu karena pemerintah mempunyai kekuasaannya atau punya otoritasnya untuk melakukan hal tersebut. Ya tentu dengan rambu-rambu atau undang-undang yang berlaku ya. Artinya ini semua harus ada mekanismenya. Nah, itu pemerintah. Nah, sekarang kita coba ngomong industri. Kita lah, misalkan saya nganggap di sini kita semua industri atau praktisi. Tugas kita jelas. Jadi, kita harus bisa sebagai profesional, sebagai praktisi, mengembangkan atau menyajikan strategi terbaik kepada investor. Jadi, investornya kan pemilik modal, cuma punya duit aja. Dia belum tentu ngerti cara ngembangin panas bumi. Nah, tugas kita lah, kita ngasih tahu ke investor. Ini loh Pak, ini loh Bu, cara terbaik untuk ngembangin panas bumi, baik dari tahap eksplorasi, pengembangan, sampai nantinya operasi pembangkit listriknya. Nah, itu kita harus kasih metode, cara, atau teknologi yang terbaik. Dan juga tetap mementingkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomis. Yang jadi masalah engineer kita, biasanya, nggak semuanya ya, ini nggak semuanya, moga-moga yang di Rixis ini nggak. Kita terlalu sering mikir teknikalnya. Jadi kita nomor satu, wah udah teknikal banget lah. Kita lupa bahwa project dimanapun itu multidimensi. Ada aspek sosial, aspek lingkungan, aspek ekonomi gitu. Ya termasuk aspek hukum ya jelas tentunya. Cuman artinya kita nggak bisa hanya benar-benar teknikal saja, tapi mengabaikan aspek yang lain. Nah ini salah satu yang bisa kita lakukan sebagai engineer, karena semuanya di sini engineer, dan geoscientist ya, sorry ada geoscientist juga. Kita mulai bisa untuk berpikir lebih holistik terhadap project, dan kita memikirkan yang terbaik, sehingga investor ketika spend duitnya, dia nggak trauma gitu. Karena kitanya sendiri ternyata duitnya datang, peraturan pemerintah udah oke, ada lapangan panas buminya, kitanya yang nggak mampu. Nah salah satu tujuan sesi ini sebenarnya juga itu kan, kita berbagi, moga-moga dengan sesi ini kita termotivasi untuk meningkatkan kemampuan. Nggak hanya teknis, tapi keseluruhan aspek proyeknya. Memang dimulai dari teknis, karena kita engineer dan geoscience. Nah, itu kalau untuk praktisi. Jadi, jelas kita harus memanage lapangan panas bumi itu. Jelas kalau udah ketemu, nanti kita harus mikirin strategi manajemen reservoirnya. Orang bilang energi panas bumi itu terbarukan. Kira-kira benar nggak, Lan, itu? Terbarukan benar terbarukan sustain kalau kita benar-benar bisa memanage reservoirnya. Ya. Jadi kalau dibayangkan sebenarnya begitu kita ambil terus air dari reservoir, air panas itu dari reservoir, dan kita gagal untuk menginjeksikan atau memasukkan kembali air ke dalam untuk dipanasin lagi, kemungkinan besar lama-lama bukan panasnya yang habis, tapi media pengantar panasnya yang habis. Setuju nggak? Iya. Karena reservoirnya panas, kita kan nggak bisa ngambil batunya tetap ada di bawah, ya nggak? Kita butuh airnya. Nah, airnya kita ambil, tapi kita gagal menginjeksikan, sehingga akhirnya kita nggak punya reservoir yang sustain. Atau kita injeksikan, tapi ternyata air yang dingin itu yang udah kita injeksikan, terlalu cepat masuk ke reservoir. Sehingga reservoirnya jadi dingin. Gara-gara kita. Nah, itulah yang disebut manajemen reservoir, artinya strategi antara produksi dan injeksi. Karena kita mau bikin dia jadi siklus kan yang terbarukan. Kalau digambar, di slide-slide, itu kelihatannya kayak ya mudah gitu. Tapi kenyataannya ya manajemen reservoir nggak semudah itu. Itu yang jadi tantangan buat kita sebenarnya. Sedangkan investor ingin selama dia invest itu, ya dia pengen si lapangan itu menghasilkan gitu kan.
rata-rata sumur geothermal tuh berapa tahun sih Bang? Rata-rata. Nah, itu pertanyaan bagus. Sebenarnya kalau rata-rata kita harus ngambil data ya. Tapi kita ambil yang agak paling lama, nanti mungkin di sini Bang Daniel dan Bang Roni nih, temannya Dorman bisa membantu. Tapi setahu saya yang paling lama sekarang itu Wairake ya, yang jadi patokan ya. Mungkin Bang Daniel bisa muncul. Wairake itu tahun 50-an ya, Nil ya, kalau nggak salah ya. Wairaki itu Kita 50 tahun 70 tahun ya. Kayaknya 2018 kemarin habis ulang tahun deh, Bang Roni. Iya, kalau nggak salah tahun 50 mulainya. Jadi sekitar 60 tahun lebih sekarang, Lan. Gila. 60 tahun, Lan. Dan tidak terlihat kayak mengecil ya, Nil ya. Ya, masih bisa di-maintain. Masih Tapi bisa di-maintain. Jadi artinya... Alan tadi sumurnya ya? Kenapa? Alan tadi tanya sumurnya atau lapangannya, Lan? Sumurnya, Lapangannya. Bang. Lapangan sama aja lah ini. Iya, lapangan yang lebih major. Ya kalau sumur mungkin kita butuh makeup well ya, karena ada sumur yang kadang-kadang kalau udah terlalu silika scalingnya atau masalah sumurnya udah terlalu gede, ya kita tutup, kita bikin sumur baru atau makeup well. Nah, ini ada Roni nih. Coba temennya Bang Dorman. Ron, Wairake tahun berapa? Ron 50 kalau nggak salah, 1950 ya? Iya benar Bang, 1950 Wairake. Ini udah 60-an ya? lebih ya, hampir 70 ya. Ya, Kan tertua kedua di dunia selain Geyser. Ya, Geyser tahun berapaan tuh, Ron? Geyser tuh tahun 40. Tahun 40. Tapi artinya dibanding Wairake masih lebih bertahan ya ininya ya. Dari segi Ya, Wairake yang jauh lebih bertahan karena karena meteoric recharge water-nya bagus ya mereka ya. Sama mereka juga injek banyak banget di outer boundary reservoir-nya. Nah, jadi bagus sih mereka. Ya, thank you banget, Ron. Kelihatan, Lan? Udah Bang, kelihatan. Nah, Kamojang tahun 83 nih. Wih. Ini yang paling tua di Indonesia. Berarti kurang lebih sekarang udah berapa tahun tuh? 30 tahun ya? 30. Iya, 37. 37 tahun ya, 37 tahun iya. 37 tahun ya. Ini yang di Indonesia untuk ininya Kamojang. Gitu. Iya sih. Mungkin ini ya, kayak kesimpulan dari pertanyaan Alan, sebenarnya investor tuh kita perlu meyakinkan dia kalau ya ada hal-hal kayak di pemerintahan gitu. Sebenarnya pemerintah ya, menurut Alan sih kayaknya pemerintah sih Bang yang punya andil besar dalam hal ini Bang. Karena kan ya investor kan pasti caranya untung gitu. Sedangkan di peraturannya ya harus ada yang mengatur tentang emisi gas gitu. Karena kan poin pentingnya ya geothermal bersih dari itulah dibanding batu bara gitu. Betul. Betul banget lah. Setuju banget. Jadi memang pemerintah punya porsi yang cukup besar ya. Cuman di sini saya mencoba mengajak kita pakai perspektif yang berbeda. Jadi gini, karena kita akan ngomong ke teman-teman kita yang duduk di pemerintahan, tapi masalahnya di kita sendiri, saya lebih suka kita mencoba merubah apa yang bisa kita rubah. Nah, pemerintah masalahnya di luar kontrol kita karena kita bukan duduk di pemerintahan sekarang. Jadi pertamanya mungkin kita bisa ngomong dengan pemerintah melalui conference, bikin paper, atau mungkin kalau ketemu sama teman-teman di pemerintahan, kita pas lagi duduk di warung kopi gitu, kita ngobrol nyampein pendapat kita. Tapi jelas itu ada di porsinya mereka, dan kebetulan di sesi ini nggak ada orang-orang pemerintahan. Nah, saya lebih suka sebenarnya kita mencoba mulai dari kita sendiri, artinya kita sebagai praktisi, kalau nanti pemerintahan udah oke, pendanaan udah datang investor, pertanyaan berikutnya adalah, yang tadi saya bilang, udah siap nggak kita? Sebagai sumber daya manusia, udah kompeten belum kita mengolah panas bumi ini? Jangan-jangan yang saya takutkan adalah, kita mati-matian memperjuangkan panas bumi, tapi begitu kesempatannya datang, opportunity-nya datang, kitanya yang kaget. Kita belum siap manusia Indonesianya. Terpaksalah berarti kita jadi minjem sumber daya dari luar kan, berarti dari luar negeri. Yang dimana itu yang terjadi menurut saya sekarang. Artinya kita dapat banyak banget bantuan sumber daya manusia dari luar negeri. Padahal sebenarnya sumber daya manusia di Indonesia juga harusnya cukup. Dan ya mungkin tugas kita untuk ningkatin lagi sehingga investor percaya
kalau ada proyek panas bumi di Indonesia, mereka percaya orang Indonesia yang ngelola gitu, tanpa harus melibatkan bantuan dari luar negeri terlalu banyak. Menjawab Bang. Nah, kurang lebih tapi nambahin lagi Lan, memang satu komponen lagi akademis. Buat teman-teman yang masih di akademisi juga bagus juga nih. Praktisi itu biasanya sibuk dengan rutinitas harian, setuju nggak? Meeting, balas email, bikin report segala macam. Kira-kira Lan, kalau jadi praktisi sempet nggak untuk kayak duduk diem, lalu mikir soal pengembangan teknologi, pengembangan metode, sempet nggak kira-kira riset gitu? Kalau sehari Mungkin sulit kan? aja sih nggak sempet sih. Nggak sempat. Nah, teman-teman di akademis itu punya waktu itu, dan memang mereka diharapkan untuk ngembangin metode dan teknologi sebenarnya. Jadi perannya akademis itu penting banget, karena mereka selain mencetak sumber daya manusia, mencetak orang-orang, mereka juga punya waktu dan memang diberikan kesempatan untuk riset, untuk ngembangin metode, ngembangin teknologi, men-challenge teknologi yang sekarang ada, apakah bisa di-improve lagi. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya, makanya tadi pemerintah, industri, dan akademis memang tiga-tiganya harus kerjasama supaya investor merasa bahwa masukin duit ke investasi atau energi panas bumi di Indonesia, itu mereka yakin pasti jalan gitu. Karena tiga komponen ini udah saling mendukung, pemerintah, industri, praktisi, dan akademisi. Kurang lebih gitulah ininya. Kalau mau ngomongin menarik investor. Oke Bang, menjawab Bang. Thank you Bang. Jawab, thank you lah.